Oke, wajah kisah ini dikirim sama Wak kita yang bernama Dinda dari Kalimantan. Halo Dinda. Nah, jadi kisah ini tuh datang dari suaminya Dinda yang bernama Denny. Waktu si Denny ini lagi penyuluhan di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, Wak. Jadi cerita di tahun 2019, Denny sama tim kantornya ditugaskan dari kantor untuk mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan hutan di sebuah desa kecil yang kita sebut aja namanya Desa Awa. Nah, mayoritas warga di Desa A ini adalah suku asli Kalimantan yang masih kental sekali dengan adat istiadatnya. Nah, di situ ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, yaitu dilarang masuk ke wilayah Desa A pada hari tertentu setelah maghrib. Dinda di sini memilih untuk tidak menyebutkan langsung nama harinya tuh hari apa, Wak. Tapi biar gampang, biar memudahkan cerita, kita anggap aja itu tuh hari Rabu, Wak, ya. Jadi setiap hari Rabu malam orang tuh nggak boleh masuk ke desa itu. Nah, waktu itu Denny sama timnya nyampe di desa itu hari Selasa malam, Wak. Bukan Rabu malam nih, Selasa malam. Nah, akhirnya kedatangan mereka pun langsunglah disambut baik oleh Bapak Kepala Desa. Selayaknya menyambut tamu, Wak, Pak Kades ini juga menyuguhkan banyak sekali minuman, makanan, sambil juga mengajak mereka ngobrol-ngobrol. Nah, lalu di tengah obrolan soal kerjaan ini, Wak, di tengah-tengah obrolan itu udah agak santai nih, si Pak Kades itu bilang, "Mas, untung aja perjalanan kalian lancar dan bisa sampai di desa ini tepat waktu. Karena kalau misal kalian sampainya besok nih di hari Rabu malam, pasti nggak ada nih warga-warga di sini yang mau nerima kalian," kata si Pak Kades kayak gitu. Dengar itu nanya lah si Denny, "Loh Pak, emang ada apa Pak sama hari Rabu malam?" "Itu tuh memang udah jadi pantangan di desa kami, Pak. Bahaya kalau ada yang melanggar. Dulu pernah ada kejadian orang yang melanggar pantangan itu dan sampai sekarang dia masih harus nanggung akibatnya, Pak," kata Kades. "Oh iya Pak, emangnya kejadiannya gimana Pak? Siapa yang udah langgar pantangan itu?" Kata Mas Denny lagi kan. Pak Kades bilang, "Dia anak saya sendiri. Namanya Riko, Mas," katanya. Nah, karena penasaran, Denny sama timnya pun nanya lagi lah ke Pak Kades soal kejadian Riko ini. Pak Kades pun bercerita, Wak, dan inilah dia ceritanya. Inilah yang agak lain tuh ya. Nah, jadi Wak, peristiwa horor yang dialami sama Riko ini terjadi di tahun 2010. Jadi pada saat itu Riko ini bekerja sebagai karyawan swasta di Pulau Jawa, Wak. Dia udah ngerantau di Jawa udah lumayan lama, 9 tahun. Tapi jarang pulang ke rumah, jarang pulang ke Kalimantan karena sedang menghemat biaya. Nah, pada suatu hari ibunya Riko ini nelpon, "Nak, gimana kerjaan kamu di kantor? Kalau ada waktu lowong atau waktu luang, tolong sempetin pulang ya. Ini bapak kamu sakit, pengen ketemu sama kamu. Tapi ingat ya Nak, jangan hari Rabu ya," kata ibunya kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini Riko udah tahu soal pantangan itu. Pantangan nggak boleh balik hari Rabu karena sejak kecil dia tinggal kan di lingkungan masyarakat yang memang masih kental sama ritual ada di sana kan, apalagi di desa A ini. Tapi Riko sendiri orangnya itu agak skeptis, Wak. Jadi dia nggak begitu percaya tuh sama tahayul-tahayul kayak gitu. Selama ini Riko tuh ikut menjalankan tradisi di desanya cuma untuk menghormati para warga di sana aja. Akhirnya setelah omongin kayak gitu sama mamanya, Riko bilang, "Oh iya Bu, baiklah. Riko usahakan pulang secepatnya ya. Nanti Riko coba cari jadwal yang aman biar bisa sampai di desa sebelum hari Rabu malam," kata si Riko kayak gitu. Dah, Riko pun ajuin block leave nih, ngajuin cuti ke kantornya. Dia pun mulailah nyari tiket penerbangan ke Kalimantan. Dan ternyata Wak, penerbangan yang tersedia di dalam waktu dekat itu cuma ada di hari Selasa malam. Jadi ragulah si Riko, kalau aku berangkat hari Selasa waktunya terlalu mepet. Dari bandara ke desa aku atau ke desa A ini masih harus lewat jalur darat lagi, Wah, itu juga belasan jam. Total perjalanan bisa sehari semalam. Kalau dihitung-hitung, aku baru akan sampai di desaku Rabu sore. Aman gak ya, kata si Riko kayak gitu. Nah, di tengah keraguan itu Riko mikir lagi, yang jadi pantangan kan kalau misalnya masuk ke desa tuh Rabu malam kan. Berarti kalau misalnya aku datang pas hari Rabu sore harusnya masih aman nih. Yaudahlah, aku berangkat aja lah. Semoga gak ada apa-apa gitu. Ditambah lagi kan Riko juga agak skeptis kan, Wak. Dan nih dibelilah tiket hari itu. Jadi intinya dia tuh kemungkinan akan nyampe di desa sore. Adalah tuh kan, akhirnya setelah melewati perjalanan udara yang melelahkan, Riko pun sampailah di Kalimantan di Rabu dini hari. Tanpa membuang waktu lagi, Riko pun langsung melanjutkan perjalanan darat dengan naik mobil travel, Wak, menuju ke desanya dia, desa A. Dan waktu itu Riko adalah satu-satunya penumpang di travel itu, Wak. Dan di sepanjang perjalanan juga supir travelnya ini yang ngantarin Riko ini, Wak, banyak diam aja gitu. Di situ Riko tuh tahu betul kenapa nggak ada penumpang lain selain dia. Dan Riko juga tahu kenapa sopirnya dari tadi diam aja, Wak. Ini udah pasti alasannya karena pantangan yang sudah aku sebutkan tadi, Wak. Karena semua orang di sana tuh tahu betul kalau mereka tidak boleh masuk ke desa A pada hari
Rabu malam. Pak sopirnya juga tahu, cuman dia nekat nganterin si Riko karena Riko mau ngasih bayaran lebih gitu kan. Akhirnya udah tuh pakailah dia sendiri doang yang di sana. Orang gak ada yang berani ke sana, apalagi Rabu malam gitu kan. Dah. Nah karena Pak sopirnya tuh ya udah cuman diam aja, Riko juga ikutan diam. Jadi sepanjang perjalanan yang berbelas jam itu mereka nggak saling ngobrol, Wak. Sampai akhirnya waktu mereka memasuki area hutan, Wak. Dari kejauhan Riko tuh ngelihat ada laki-laki macam bapak-bapak gitu pakai topi caping, bajunya lusuh kali. Lagi jalan sendirian macam orang baru balik beladang, Pak. Dan pas mobil mereka ngelewatin dia, Riko nggak sengaja noleh ke belakang. Dia mau ngeliat nih laki-laki itu siapa gitu kan. Waktu dia tengok ke belakang nggak ada laki-laki itu. Waktu lewat masih kelihatan. Waktu dia tengok ke belakang udah nggak ada, hilang. Nah di saat yang sama Pak sopir ini tiba-tiba panik, dia langsung negur si Riko, ngebentak, jangan nengok ke belakang mas, jalan ke belakang, udah fokus aja ke depan katanya. Oh iya pak maaf gitu. Bapak tadi ngeliat nggak orang itu? Kok tadi waktu saya tengok ke belakang nggak ada ya pak? Gitu. Udah mas, udah nggak usah dilihat, itu saya yakin bukan manusia. Udahlah jangan bahas lagi, takutnya dia numpang, kata bapaknya langsung panik, Wak. Nah setelah ditegur sama Pak supir, dah Riko diam aja tuh, dia nggak mau lagi noleh ke belakang ya kan. Sementara Pak sopir kembali diam lagi sambil mengendarai mobilnya dengan agak ngebut nih. Gara perjalanan ke desa masih jauh, Wak. Ini belum apa-apa udah tengok kayak gitu, baru juga masuk hutan ya kan. Udah lah, ngebut lagi. Nah di tengah jalan apesnya, Wak, ban mobil mereka pecah tiba-tiba. Pak sopir panik, langsung lah itu kan keluar mobil buru-buru lah ganti bannya pakai ban cadangan. Memang kan dibawa sama si bapak. Nah di situ Pak sopirnya bilang, duh mas ini bannya malah pecah. Kayak kita bakal telat ini sampai ke desa A. Kalau langit udah gelap saya nggak berani mas masuk ke sana. Mas ya maaf kali ini mas, saya kembalikan juga duit mas nggak apa-apa gitu. Riko bilang, oh ya udah pak nggak apa-apa, udah bapak nggak usah takut. Nanti bapak antarnya saya sampai ke gerbang desa saya tuh. Udah bapak nggak usah masuk biar saya sendiri jalan masuk ke sana kata kayak gitu. Dah Pak sopir pun setuju. Maaf ya mas ya nggak apa-apa, ya udah pak nggak apa-apa gitu. Dah setelah urusan ban beres, negosiasi tadi juga udah selesai, Riko sama supir ini pun lanjutlah itu perjalanan. Dan sesuai dugaan, Wak, perjalanan mereka memang molor kali. Mereka baru sampai di gerbang desa A pas kali menjelang maghrib, Wak. Udah mau gelap nih kan. Udah Pak sopir pun langsung nurunkan Riko di sana, barang-barang diturunin. Maaf ya mas ya, saya betulan nggak berani. Udah pak nggak apa-apa gitu, udah nggak apa-apa saya jalan aja kata Riko. Riko masih harus jalan lagi nih, Wak, sampai untuk bisa nyampe ke rumahnya sekitar 15 menitan lagi tuh. Jalan lah Riko. Pergilah bapak ini kan. Suasana desa tuh sepi kali, Wak. Nggak ada yang lalu lalang ataupun juga sekedar duduk-duduk di teras tuh nggak ada. Padahal baru menjelang maghrib nih, udah nggak ada, udah sepi kali. Nah pas Riko lewat ke desanya itu dia notice ada beberapa warga yang ngintip dia dari jendela rumah, ya kan. Terus nggak lama kemudian waktu dia lewat ini beberapa warga juga langsung matiin lampu luar rumah mereka, Wak. Langsung ngebatin si Riko. Ini ngapa mereka kok kayak takut kali ngelihat aku gitu kan. Udah Riko jalan, terus jalan, udah agak gelap nih, gelap. Dia masih menahan rasa herannya tapi dia jalan aja. Lalu beberapa menit kemudian sampailah dia di depan rumah, Wak. Dia ketok, langsung disambut sama mamanya. Nengok kedatangan Riko, tegang langsung mamanya. Nah aduh, kenapa tetap datang Rabu malam kayak gini? Udah, tapi syukurlah akhirnya kamu juga sampai. Ibu dari tadi khawatir nungguin kamu. Ibu pikir kamu bermalam dulu lah di mana gitu, jangan sampai Rabu malam. Ini kamu datang sendirian kan? Kata, panjang ceritanya Bu. Udah yang penting kan Riko sampai di sini. Iya Bu, Riko juga sendirian. Emang mau sama siapa lagi Riko? Oh ya udah syukurlah nggak kok. Udah bukan siapa-siapa. Ya udah cepat masuk ke rumah kata mamanya kan. Nah setelah mereka masuk ke rumah, ibu tuh kelihatan panik ngunci pintu ditutup semua jendela. Ibu bilang, Riko, dengar kata ibu ya, kalau nanti malam ada yang datang dan ngetok pintu, jangan dibukain. Kata mama kayak gitu. Nah di situ Riko nggak terlalu fokus sama ucapan mamanya, dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Riko kan balik fokusnya buat apa? Buat bapaknya lagi sakit ya kan. Akhirnya Riko langsung datang nih nyamperin bapaknya di kamar. Dan ternyata nyampe di kamar juga bapak menyampaikan hal yang kurang lebih sama kayak ibu tadi, Wak. Bapak bilang, Riko baru sampai kok nak. Hati-hati nak ya, nanti malam kalau kau dengar, kalau kau lihat sesuatu, jangan pernah keluar dan jangan pernah kau bukain pintu. Kata bapak lagi sakit masih juga ngingetin kayak gitu, Wak. Dengar itu, Riko yang cenderung skeptis, jawabnya masih santai tuh. Oh iya pak, iya. Toh Riko juga udah capek kali perjalanan jauh, Pak. Riko gak akan keluar kemana-mana. Riko juga udah lihat bapak, nemenin bapak bentar, Riko udah mau tidur juga, kata gitu. Udahlah, temeninnya lah bapak bentar, ngobrol-ngobrol bentar. Nah malam itu setelah semua selesai dia bersih-bersih, Riko langsung lawak masuk ke dalam kamar dan bersiap mau tidur. Lalu pas Riko baru saja memejamkan mata, Wak, tiba-tiba dia dengar ada suara orang bedehem dari teras depan rumahnya. Riko ngerasa waktu dengar suara itu macam familiar kali, Wak, suaranya. Riko keluarlah, dia berjalan perlahan mendekati jendela untuk ngintip keluar kamar maksudnya. Nah pas horden itu terbuka, Wak, Riko ngelihat ada seorang pemuda lagi berdiri ngebelakangin dia.
Dia pakai jaket warna biru tua, terus pakai ransel coklat. Walaupun Riko nggak bisa ngeliat wajahnya, tapi waktu nengok itu Riko langsung familiar kali sama laki. Ini dia nih siapa ya, kok macam kenal ya aku. Nah kan karena memang orang di luar itu kan, jadi Riko nggak begitu takut. Dia mau ngebukain pintu, dia pikir itu tamu. Waktu dia mau buka, ibu dari belakang udah teriak, "Riko jangan buka! Udah ibu bilang kan kalau malam ini ada yang datang, udah abaikan aja, jangan buka." Kata, ya bu maaf, kaget ya bu maaf. Itu tapi di depan ada tamu bu. Ini Rabu malam, nah nggak ada orang bertamu di hari Rabu malam di sini sejak kapan gitu. Tapi kebetulan ada orang di teras bu, kata gitu. Tanpa mengatakan apa-apa, ibu langsung berjalan ke arah jendela, kan dibuka gordennya lebar-lebar. Disitulah ibu juga melihat ada laki-laki yang masih berdiri di teras depan, masih nih ngebelakangin mereka. Lalu waktu itu ibu langsung baca doa yang dulu pernah diajarkan sama tetua desa di sana gitu. Jadi macam di semua rumah tuh ada doa itu. Ibu bacalah doa itu kan. Waktu dengar ibu lagi baca doa, tubuh laki-laki yang di luar itu langsung, dia kan tegak ya kan, langsung menegang gitu. Lalu dengan gerakan perlahan dia mulai balik badan menoleh ke arah mereka. Pas mereka beradu tatap, Riko kaget bukan main karena ternyata wajah laki-laki itu tidak lain tidak bukan adalah wajah dia sendiri. Itu Riko, tapi memang wajahnya pucat, tatapannya kosong dan kedua matanya hitam semua. Riko. Nah di situ Riko tuh baru nggak, ternyata jaket biru sama ransel coklat yang dipakai sama laki-laki itu pakaian yang sama waktu dia pakai selama perjalanan balik. Itu iya deh, itu baju aku gitu. Saking kagetnya sama penampakan itu, Riko tuh cuman bisa nge-freeze dia. Lalu sesaat kemudian laki-laki tuh mundur menjauh dari rumahnya, hilang gitu aja. Astagfirullah. Itu mamanya tengok, mamanya juga lihat. Mama langsung nenangin Riko, udah nak, tenang. Istighfar, dia udah pergi. Sekarang kamu tidur. Ingat pesan ibu, kamu udah lihat sendiri kan? Itu bukan manusia. Kalau kamu nanti dengar lagi sesuatu, kamu lihat lagi sesuatu, jangan pernah keluar rumah dan buka pintu nak ya. Tolong. Iya bu. Dia masih agak shock kayak gitu. Diantarlah sama mamanya ke kamar lagi. Nah keesokan paginya waktu Riko bangun tidur, dia lihat ibu lagi membakar sesuatu di halaman depan rumah. Nah waktu didekati barulah kelihatan kalau ibu tuh macam lagi bakar seikat daun kering serta beberapa barang pribadinya Riko. Ada potongan kuku, ada helai-helai rambutnya si Riko yang rontok disisir. Terus ada juga beberapa potongan baju Riko. Nanya lah Riko kan, bu ngapa dibakar bu? Udah nak, diam aja kau, ini harus dibakar biar dia nggak tahu lagi gimana caranya kembali. Dia siapa nih bu? Kembali kemana? Udah nggak usah ditanya. Kamu pergi aja masuk ke dalam sarapan. Udah ibu siapin gitu. Udah baliklah si Riko nih. Tapi ibu lagi bakar-bakar kayak gitu. Selagi ibunya masih sibuk bakar-bakaran di halaman depan, Riko sarapan gitu. Nah hari itu Riko nggak ada agenda apa-apa. Dia cuma stay di rumah aja sama bapak dan ibunya. Dan harusnya hari itu terasa menyenangkan bagi mereka karena Riko kan akhirnya bisa pulang. Kan dia jarang juga kan balik dari Jawa itu kan. Tapi sayangnya sepanjang hari itu Riko nih malah diliputi perasaan cemas karena dia ngerasa ada macam yang salah sama tubuhnya. Jadi pada saat itu Riko nih beberapa kali ngerasa sekujur tubuhnya tuh mendadak panas dingin. Padahal dia lagi gak demam Dan setiap kali Riko ini bercermin dia ngerasa ekspresi di cerminnya tuh kok macam berbeda dengan ekspresi wajah aslinya. Jadi macam dia gak sengaja lagi senyum, bayangan di cermin tuh macam datar. Nanti misalnya dia lagi tidak berekspresi apa-apa, bayangan di cermin tuh kelihatan macam orang yang lagi marah. Kok bisa kayak gini nih? Nah melihat keadaan itu Riko masih positive thinking. Mungkin aku cuma salah lihat kali ya, gara-gara kemarin aku lagi jet lag lah ini kan, lagi kecapean kan, perjalanan aku jauh kali kemarin. Nah Riko pun abaikanlah kejanggalan itu, dia melanjutkan lagi aktivitas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya pas malam tiba, kejadian horor balik lagi terjadi Jadi ceritanya malam itu pas Riko ini lagi siap-siap tidur dia dengar lagi ada suara orang ngetuk pintu rumahnya lagi. Karena dia masih kapok sama kejadian kemarin, akhirnya Riko dia dengar kata mamanya, diabaikanlah suara itu, dia lanjut lagi mau tidur nih. Tapi sesaat kemudian Riko dengar orang yang lagi ngetok pintu itu bilang, "Bu, aku belum masuk bu, tolong bukakan pintunya, aku masih di luar bu." Suara itu suara Riko, suara familiar kali di telinga Riko, memang suaranya dia. Riko jadi kayak dia satu sisi dia agak shock sama kejadian kemarin, tapi sisi lain juga penasaran pengen ngintip. Akhirnya bangun dia dari kasurnya, dia berjalanlah ke jendela luar. Waktu Riko sibak ordennya, lagi-lagi mama udah standby di belakang, langsung dia omelin, "Riko jangan dibuka." Iya bu, tapi penasaran Riko, dia masih di luar. Udah biarin aja, jangan dibuka, itu bukan tamu.
Bu tuh jangan-jangan sosok yang kemarin lagi ya Bu, sosok yang mirip Riko tuh datang lagi dia Bu ya. Ibu ngangguk, iya kalian memang mirip kali nak sampai ibu nggak bisa ngebedain. Ini ya, di antara kalian berdua, kamu yang asli kan nak, sampai kayak gitu mama nanya. Yang di luar yang palsu kan nak? Iya Bu, betulan Bu, ini Riko yang asli. Yang di luar bukan. Ini masa Riko ada dua Bu, di luar tuh siapa? Nah di situ Wak, ibu ngomong. Nak, nih yang harus kamu tahu. Yang ada di luar situ, kami semua di desa ini menyebutnya bayangan pulang. Dia makhluk yang mencari tubuh lain untuk dihuni. Dia akan muncul kalau ada orang yang datang ke sini pada waktu terlarang. Itulah dia hari Rabu malam. Itulah kenapa ibu minta kamu untuk jangan pulang hari Rabu malam. Karena dia memang lagi mencari itu. Yalah Bu, macam mana? Dia muncul dari mana Bu? Kemarin aku datang ke sini sama supir travelnya, pun supir travelnya berhenti depan gerbang desa. Tapi kenapa malah aku yang kena Bu? Udah sekarang ibu tanya, coba kamu ingat-ingat lagi. Sepanjang perjalanan kamu menuju ke desa, kamu sempat papasan nggak sama orang lain? Sempat nggak? Nah biasanya si sosok itu ngikutin orang yang sempat tatapan sama dia. Nah di situ Riko langsung lah keinget tuh kalau oh iya ding, di perjalanan kemarin aku sempat ketemu yang tadi tuh loh laki-laki baju lusuh pakai caping tuh di pinggir jalan tuh loh. Waktu dia tengok udah nggak ada, Riko cerita lah itu ke mamanya kan. Itu Bu, Riko papasan sama dia. Kayak laki-laki itu lah yang udah nyamar jadi aku ya Bu ya. Tapi aku tuh gak sempat tatapan mata sama dia karena waktu aku tengok dia langsung hilang. Tapi aku lihat dia memang. Jadi kayak gimana nih Bu? Masa dia bakal terus datang tiap malam Bu? Mungkin walaupun kamu gak sempat papasan mata sama dia, tapi dia tahu kamu ngelihat dia. Nah yang ibu tahu dia bakal nyamar jadi kamu Wak pula nak. Terus nanti pelan-pelan dia bakal gantiin kamu beneran. Kalau kamu buka pintu waktu dia datang, dia akan masuk. Kalau kamu ngejawab waktu dia manggil, dia bakal niruin suara kamu. Tapi kalau kamu biarkan dia tetap di luar nak, lama-lama dia bakal pergi sendiri. Jadi sekarang kita biarin aja dia tetap di luar. Nah udah jangan kau bukain pintu, dia bukan tamu, dia bukan orang. Biarkan nanti dia pergi sendiri gitu kata mamanya. Udahlah kan. Meskipun tiap malam sosok itu masih terus datang Wak. Di hari-hari berikutnya Riko udah gak mau lagi ngintip lagi. Tetap kedengaran ngetok pintu dan lain sebagainya. Riko berusaha untuk melanjutkan aktivitasnya senormal mungkin dan mengabaikan si sosok yang masih terus datang tiap malam ini. Tapi sayangnya sejak saat itu hidupnya Riko udah gak pernah sama lagi Wak. Nah jadi Wak, setelah mengalami teror dari sosok si laki-laki itu Riko ini dilarang keluar pada malam hari. Riko cuman boleh keluar waktu siang aja sama mama bapak ya kan. Akhirnya Riko pun memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Nah pas siang tiba, Riko akan keluar rumah dan menyapa para tetangga yang lagi papasan sama dia. Sebagai orang yang udah lama merantau Wak ya, Riko ini sebenarnya senang kali Wak bisa ketemu lagi sama tetangga-tetangganya. Ini kan tetangga masa kecil ya kan. Tapi sayangnya setiap kali Riko ini ketemu sama mereka Wak, tetangga-tetangga ini langsung ketakutan dan pergi menjauhi Riko. Nah ternyata kabar soal Riko yang melanggar pantangan desa dengan pulang di hari Rabu malam ini kan udah tersebar kemana-mana rupanya Wak. Warga ini tahu betul kalau ada orang yang melanggar peraturan itu pasti akan diikuti oleh sosok yang menyamar jadi dia. Alhasil setiap kali papasan sama Riko Wak, warga ini jadi bingung. Ini betulan Riko apa bukan nih? Ini sosok jadi-jadian itu jangan-jangan nih. Kayak gitu. Nah karena mereka gak bisa ngebedain mana Riko yang asli dan mana Riko yang jadi-jadian. Makanya mereka pun memilih untuk pergi. Kalau Riko ada mereka ngejauh gitu loh Wak. Ya kalau misalnya Riko betulan. Kalau misalnya Riko jadi-jadian gimana? Mereka juga takut. Nah sikap tetangga-tetangganya nih Wak bikin Riko down. Riko sampai gak mood makan. Dia agak susah tidur. Dan beberapa hari kemudian Riko langsung sakit. Nah sejak Riko sakit Wak, suasana di rumah tuh jadi kerasa macam berat kali. Macam dingin kali gitu Wak. Tapi untungnya kondisi bapak berangsur-angsur baik. Pak Kadesnya membaik. Sehingga gantian bapak yang jadi malah ngerawat Riko. Nah setelah seminggu sakit, kondisi Riko belum juga membaik Wak. Bapak sama ibu sampai ikut itu nemenin Riko tidur di kamarnya juga. Nah sampailah pada suatu malam, pas Riko ini kebangun, dia ngeliat mamanya lagi tidur satu kasur sama dia. Sedangkan bapak tidur di kasur yang berbeda sambil memeluk senjata tradisional Kalimantan. Bapak udah macam standby gitu loh Wak. Nah di situ Riko ngebangunin mamanya karena dia mau minta tolong diantar ke kamar mandi. Dia mau buang air kecil Wak. Nah karena tubuhnya Riko ini masih lemas, mamanya tuh udah bangun, dipapahnya lah Riko ini pelan-pelan ke kamar mandi kan. Di saat yang sama, bapak yang tadi masih tidur ikutan kebangun nih Wak. Lalu dari kan bangun mereka bertiga mau nganterin. Bapak kebangun bentar. Tiba-tiba mereka bertiga dengar ada suara ketukan di depan pintu utama. Bapak nanya, yalah datang lagi dia nih. Udahlah
biar aja bapak ajak dia ngomong gitu kan, kata si bapak. Bapak berjalanlah ke arah jendela depan sambil menggenggam senjata yang dia bawa tadi, Wak. Lalu pada saat horden dibuka, memang betul laki-laki yang menyerupai Riko itu ada di depan mereka. Dan sosok itu lagi-lagi berdiri di teras sambil memandang mereka dengan tatapan kosong tanpa ekspresi dan wajahnya pucat macam mayat gitu kan. Tapi bukan Riko. Nah, lihat sosok itu, Riko kan ada di situ juga. Riko nge-freeze lagi. Wah, udah kata ibu, tundukin kepalamu. Jangan balas tatapan dia lagi. Udah, dia bukan kamu. Tunduk. Riko nunduk sementara bapak dengan berani langsung menatap si sosok duplikan anaknya ini sambil membentak. Apa lagi maumu, ha? Ngapain kau kesini? Pergi kau. Dengan suara lirih si sosok itu bilang, bukain pintunya pak, saya lupa bawa kunci, kata dia kayak gitu. Sedetik kemudian si sosok ini beralih menatap ke ibu. Dia bilang lagi, ibu bukain pintunya, saya belum makan, di dapur ada daun ubi tumbuk kan bu, ibu udah masak untuk saya kan. Saja lagi kayak gitu, denger itu ibu diam, ibu gak jawab apa-apa. Karena ibu tetap tuh pegangin tangan Riko, karena Riko digemetar nih, Riko nunduk aja gitu kan. Lalu seolah lagi ngejek Riko yang lagi ketakutan, Wak, si sosok ini tiba-tiba ketawa, tapi ketawa ya suara binatang, macam suara binatang tuh loh. Kata dia gitu. Pas si sosok ini ketawa, bapak emosi kan, langsung diangkat senjata ke udara. Kau bukan anak gue, kami semua di sini tidak menerima kedatanganmu. Cepat gue pulang. Pulang kok kasal, kata si bapak gitu kan. Dan sosok itu bilang lagi, aku cuma mau pulang pak, bukain pintunya, aku mau pulang, kata gitu. Tanpa mengatakan apa-apa, ibu langsung tutup horden sama ibu ya kan. Ibu langsung ngajak bapak sama si Riko, udah pak, udah balik aja ke kamar, biarin aja dia kayak gitu. Gak jadi ke kamar mandi, masuklah lagi. Sepanjang malam itu Wak, mereka cuman berdiam di kamar bertiga sambil terus berdoa. Tapi di sisi lain, teror dari sosok menyeramkan tuh gak hilang gitu aja. Waktu mereka masuk bukannya dia diam, semalaman itu mereka dengar ada suara langkah kaki yang ngelilingin pekarangan rumah mereka. Gak cuma di luar Wak, suara tuh udah masuk ke dalam rumah. Karena kedengeran dia lagi jalan mondar mandir dari jendela ke pintu, nanti dari pintu ke dapur, terus sesekali jalan berhenti tepat di depan kamarnya Riko. Sosok tuh yang kedengeran langkahnya aja, dia nggak ngomong apa-apa, tapi mereka bisa dengar suara helaan nafasnya si sosok tuh dari dalam. Mereka baca doa kayak gitu, ya Allah. Dah hari pun berlalu, sosok duplikatnya Riko ini masih terus datang ngeganggu juga Wak. Di sisi lain kondisinya Riko makin ngedrop lagi. Bahkan Riko ini sampai sering bertanya-tanya ke dirinya sendiri, aku nih Riko yang asli kan? Aku nih manusia kan? Kalau waktu itu aku nggak pulang ke rumah, apa jangan-jangan sosok itu yang pulang gantiin aku? Sampai kayak gitu pikiran si Riko Wak. Nah, melihat Riko yang makin memprihatinkan ini, ada tetua kampung di desa mereka akhirnya datang Wak ke rumah Riko untuk membantu ngobatin Riko. Tetua itu bilang, siapapun yang pulang di hari Rabu malam gak pernah pulang sendirian Riko. Sosok itu memang udah ikut pulang ke sini sama kamu. Biar dia berhenti ngikutin kamu, kita harus melakukan ritual pengusiran ya, kata tetua. Gak dijelaskan secara detail gimana proses ritual pengusiran itu Wak, tapi yang jelas setelah ritualnya itu selesai, tetua kampung bilang lagi lah sama Riko, sekarang Riko kamu boleh keluar rumah. Tapi kalau di jalan kamu papasan sama warga desa dan mereka nanya, kapan kamu datang? Jawablah dengan menyebut hari selain hari Rabu ya. Jawaban itulah yang akan membedakan antara kamu dan sosok menyeramkan itu. Karena kalau misalnya ada warga yang nanya kamu kapan kamu pulang, dia jawab Rabu, itu berarti dia, si sosok itu. Tapi jawab yang lain, itulah kodenya gitu. Jadi kalau misalnya Riko ini nyebutin hari lain, warga bakal tahu, oh ini Riko yang asli nih gitu ya. Itu pesan bapak, kata tetua kampung. Oh iya pak, kata si Riko gitu kan. Dah akhirnya setelah diobati sama tetua desa, kondisi Riko alhamdulillah mulai membaik Wak. Dan karena waktu cutinya udah habis malah ditambah gara dia sakit itu, Riko harus kembalilah ke rantau ke Jawa. Nyampe lah di kota rantau, Riko menjalankan aktivitas seperti biasa nih. Semua juga tampak normal-normal, udah balik ke Jawa ya kan. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Riko notice kok ada yang janggal ya. Jadi Wak, waktu si Riko ini masuk kerja, dia tuh sering disamperin temannya, terus temannya nanya, kok tadi ngapain berdiri sendirian di ujung lorong, ha? Udah kusapa diam aja kau. Begitu kan sama temennya. Ah gak ada, aku tadi ke toilet memang, tapi kok ngapain aku berhenti di ujung lorong, langsung masuk ke sini kok aku. Loh, tadi siapa yang berdiri di dekat lorong tuh? Kebetulan kau kok, bajunya sama persis kayak kau. Iya, tapi itu bukan aku, kata si Riko kayak gitu Wak. Selain laporan dari kawan-kawan ya Wak, ibunya Riko yang ada di desa A itu juga sering nelpon, nanyanya apa? Riko, kamu betulan ada di Jawa kan nak? Iya bu ada. Kamu gak lagi bohong sama ibu kan nak?
Iya bu, aku di sini ngapain, aku bohong? Kenapa bu? Udah nggak ada apa-apa. Yaudah kalau gitu hati-hati ya di sana, ketemu kayak gitu. Walaupun ibu nggak cerita banyak, Wak, Riko menduga kalau sepertinya sosok yang menyerupai Riko itu pasti juga sering muncul dekat desa. Makanya Bang Mak suka masing, kok di Jawa kan gitu. Jadi ibu tuh mau mastiin ini siapa nih yang muncul kayak gitu loh, Wak. Nah semua laporan itu balik lagi bikin Riko nih ngerasa was-was. Sosok itu belum betul-betul pergi nih rupanya gitu. Nah karena takut terjadi sesuatu, Riko pun mulai mempertimbangkan untuk kembali pulang ke Kalimantan biar bisa diobatin lagi sama tetua desa. Karena dia juga gak nyaman kan, Wak. Tapi karena urusan pekerjaan itu lagi padat kali, Riko mencoba untuk bertahan dulu nih di kota rantau. Sampai akhirnya pada suatu malam, teror dari sosok itu makin memuncak lagi, Wak. Jadi Wak ya, suatu malam Riko ini mimpi lagi berdiri di depan rumahnya yang ada di desa. Tapi keadaan rumah waktu itu macam kosong, sepi kali tuh, Wak. Cuman ada satu orang aja yang Riko lihat. Dia adalah sosok yang selama ini menyerupai Riko. Itu aja dia bisa tengok kan. Sama seperti kemarin, sosok itu masih pakai jaket biru dan ransel coklat. Dia lagi berdiri di teras menghadap ke rumah. Sedangkan Riko lagi berdiri di belakangnya. Nah Riko bilang, kau ini siapa sih? Apa maumu di sini? Gitu nama Riko. Dan sesosok itu pun langsung menoleh menatap Riko. Dia tersenyum. Dia bilang, rumah ini sekarang punyaku. Giliran kamu yang menunggu di luar, kata dia gitu. Asuransi. Belum sempat Riko ngomong apa-apa, dia udah keburu bangun nih dari mimpinya. Tapi bisa kalian tebak Riko kebangunnya di mana? Bukan di dalam kamar kosannya, Wak, melainkan di depan pintu kosnya. Dalam keadaan pakai jaket biru sama bawa ransel coklat. Pakaian yang dia pakai di mimpinya dan yang waktu dia pakai waktu pulang, dan pakaian yang dipakai sama sosok yang nyerupain dia selama ini. Pakai baju itu. Sebelumnya dia pakai baju mau tidur. Ngapain dia pakai baju kayak gitu mau tidur kan? Nah disitulah Riko yang skeptis ini langsung anggap ini nih ada kejadian nggak masuk akal nih. Nggak bisa nih, nggak tenang aku kayak gini. Selama kerja pun Riko lebih banyak diam, Wak. Teman-temannya bilang kalau sikapnya Riko itu ngapa kok? Ada apa? Ada masalah kok? Teman-teman tahu kalau sikapnya Riko ini berubah. Bahkan katanya Riko ini nggak seperti macam orang biasa gitu, macam beda orang, Wak. Nah untuk mengatasi hal itu Riko pergi dia ke psikolog. Nah hasil observasi, Wak, menunjukkan kalau Riko ini mengalami disosiatif identitas ringan. Jadi suatu kondisi di mana seseorang ini ngerasa terlepas dari dirinya sendiri, Wak, dari perasaannya, dari pikirannya, lingkungannya dan lain-lain. Nah karena kondisi ini udah ada diagnosa itu juga, akhirnya Riko memutuskan untuk resign. Dia baliklah ke Kalimantan. Waktu itu si Riko yang mikir, oh ini mungkin karena aku kebawa ini makanya aku divonisnya itu gitu kan. Tapi dia dibanding aku juga udah gak nyaman di sini, kawan-kawan aku juga gak nyaman, dia mau resign, balik dia ke Kalimantan. Dia merasa lebih aman lah gitu kalau misalnya tinggal sama orang tuanya. Nah baliklah, Wak, balik kampung. Nah selama di Kalimantan, Riko juga masih berusaha untuk menyembuhkan kondisinya itu dengan masih konseling juga ke psikolog. Riko berharap semua gangguan yang dialami ini berasal dari kondisi mentalnya yang memang gak stabil ya. Jadi bukan dari teror si sosok menyeramkan itu. Kan harusnya kayak gitu kan, Wak. Ini kadang aku kepikiran aja nih, kan ada diagnosanya. Terus ini gegara ya masalah kemarin, ketakutan berlebihan aja. Tapi kalian tahu, Wak, apa yang terjadi setelah itu? Aduh inilah ini. Bahkan setelah Riko balik ke Kalimantan, kawan-kawannya yang ada di Jawa masih sering bilang, Riko, kok lagi di Jawa ya? Kemarin kami nengok kok di kantor, ngapain? Besok kalau kesini kabarin lah, Wak, biar kita nongkrong-nongkrong bentar juga. Itu kawan-kawannya. Masa kawannya pula yang di Lusi di Jawa bilang mereka nengok siapa? Nengok Riko, Riko pada udah di Kalimantan. Bingung gak kalian? Ini yang bilang kawan-kawannya Riko loh, Wak. Padahal jelas-jelas Riko tuh udah di Kalimantan kan. Belum pernah balik lagi setelah itu. Tapi ini kawan-kawannya nengok. Kok bisa teman-temannya ngeliat Riko ada di Jawa? Dan itu kejadian gak cuma sekali dua kali, Wak, ya. Sering. Kok aku lagi di sini kok? Enggak, aku di sini kan aku udah pindah, Wak. Selalu kayak gitu. Dan karena kondisinya belum juga membaik, Riko pun nggak berani, Wak, untuk ngerantau lagi keluar kota. Sekarang ini keseharian Riko ini udah cuman bantu-bantu mama di ladang aja, dan juga berdasarkan informasi terakhir yang Wak dengar juga, Wak, ya, katanya sosok yang menyerupai Riko itu masih sering juga muncul sampai sekarang. Masih, sosok itu tuh nggak neror Riko sama keluarganya lagi memang, tapi dia masih suka tiba-tiba muncul di suatu tempat dengan menyerupai wajah terakhir, wajah si Riko. Dan Riko juga katanya Wawa nih ya, sampai sekarang tuh masih sering ngedrop tiba-tiba, terus juga sering linglung tiba-tiba. Ayo, Wak, kita doakan sama-sama semoga kondisi Riko lekas membaik ya. Kasian ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah yang dialami sama Riko. Lain kan? Kalian bisa kebayang gak, Wak, jadi Riko kayak gimana? Di satu sisi dia ketakutan nih, karena dia ngelihat sosok hantu semenyeramkan itu. Menyeramkan tuh gak harus dia muka yang hancur, lebur, berantakan gitu kan. Tapi dia lihat
muka dia sendiri, kan seram kayak gitu, Wak. Tapi sisi yang lain dia juga masih tahu kalau si sosok itu juga masih neror pakai wajah dia sendiri. Jadi seram itu macam double gitu loh, Wak. Jadi Riko ini macam kena krisis identitas gitu loh. Dia sendiri sering tanya juga sama dia, aku manusia asli apa bukan ya? Jangan-jangan aku hantu ya, kayak gitu. Kebayang gak kalian gimana perasaan orang tua sama tetangga sekitarnya dia? Kita aja prihatin ngeliat kondisinya Riko, kan apalagi mereka. Cuman sisi yang lain juga mereka nggak bisa bedain ini Riko asli apa bukan nih, Riko asli apa bukan. Mereka nggak bisa ngebedain karena sepersis itu, Wak. Tapi kan matanya hitam Nadia. Kalau misalnya di luar kadang matanya juga nggak hitam, Wak. Cuman sekali Riko lihat matanya hitam itu waktu pertama kali pertemuan mereka tuh. Siapa sangka, Wak, ternyata efek dari melanggar pantangan di desa A itu bisa sampai sekacau ini gitu loh. Sebenarnya juga pasti nggak apa-apa, Wak, kalau kita nggak percaya sama hal-hal kayak gitu kan. Tapi saran aku nih ya, selagi kita berada di lingkungan yang masyarakatnya meyakini hal tertentu, nggak ada salahnya juga kan kita turut aja menghargai tradisi dan juga adat istiadat mereka. Selalu hati-hati dimanapun kalian berada, Wak, ya. Dan juga jangan lupa berdoa semoga kondisinya Riko lekas membaik. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.